مرحبا أهلا النوادي. Kemudian hikmah yang keempat, ar-rabi' idharul syiaril Islam. Adanya azan ini memunculkan syiar-syiar Islam. Ya, itu. Bahkan di dalam satu riwayat, kalau Nabi masuk satu wilayah, di situ ada suara azan, Nabi mengatakan, sudah kita lewat. Padahal ini dalam situasi peperangan, lagi jihad. Tahu-tahu ada yang azan, kata Nabi, lewatkan. Itu daerah sudah menjadi keamanan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan suara azan ini ada yang menakwilkan bahwa la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang menyebutkan lafaz Allah Allah Allah. Ada di beberapa masyayikh itu, para guru menakwilkan maknanya adalah azan. Jadi kalau azan ini sudah tidak terdengar lagi di penjuru dunia ini, maka itulah tiba hari kiamat. Karena yang setiap saat menyebutkan secara terang benderang lafaz Allah itu adalah muadzin. Kalau pakai hitungan, tidak pernah ada jeda waktu. Dia saut menyaut antara satu negara dengan negara lain, satu kota dengan kota lain. Kalau dihitung 24 jam tuh selalu nama Allah disebut tanpa terputus-putus di berbagai penjuru dunia. Ada beberapa guru menakwilkan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi selama orang melafadzkan Allah Allah, itu maknanya selama masih ada orang azan. Kalau sudah tidak ada lagi yang azan, maka tibalah hari kiamat. Ada yang mentafsirkan demikian. Masalah ayyuhuma al-afdal, al-adhan am al-imamatu. Ada satu masalah fikih, mana lebih afdal, azan atau menjadi imam? Azan atau menjadi imam? Sama kemarin ada yang tanya ke saya, mana lebih afdal ketika menikahkan orang pakai lafaz angkahtuka atau zawajtuka? Ulama kita semua mereka sudah bahas, kalau mau membandingkan lafaz angkahtuka dengan zawajtuka, yang lebih afdal angkahtuka. Lebih afdal angkahtuka, aku nikahkan kamu. Kenapa? Karena pertama, ittiba bil Quran, mengikuti Al-Quran. Al-Quran selalu menggunakan kata fankihu ma tobalakum. Nabi juga selalu mengatakan an-nikah min sunnati. Walaupun di beberapa hadis ada lafaz tazawwazu, tanakahu, ya, kawinlah. Tazawwaz artinya kawinlah. Zawajtuka, aku kawinkan kamu. Angkahtuka, aku nikahkan kamu. Di hadis ada juga tazawwazu, ya. Tapi ditanya yang afdol mana, para fuqaha mengatakan yang afdol lafaz angkahtuka, saya nikahkan kamu. Kenapa? Karena lafaz angkahtuka, nikah itu khusus untuk manusia. Saya nikahkan kamu. Tapi kalau saya kawinkan kamu, hewan juga kawin. Ya. Kambing ini kawin sama kambing ini. Ayam ini kawin sama ayam ini. Ayam jantan kawin dengan ayam betina. Belum pernah saya dengar ayam jantan nikah dengan ayam betina, atau kambing jantan nikah dengan kambing betina. Pasti kita akan mengatakan ini kambing jantan kawin dengan kambing betina. Berarti mustarak. Lafaz mengawinkan itu mustarak. Mustarak itu kadang masuk dalam bahasa manusia, sesama manusia boleh juga. Ini fulan kawin dengan fulan boleh. Tapi lafaz ini juga masuk kepada hewan. Kalau nikah khusus manusia dan tidak dinisbatkan kepada hewan, maka lafaz nikah lebih afdol daripada kawin. Itu para fuqaha mereka membahas hal-hal semacam itu, ya. Apalagi azan sama imam, ya. Mereka bisa berpendapat mana yang lebih afdol dengan dalil-dalil yang mereka pahami. Di sini dikatakan al-adzan
wahdah afdal minal imamati. Azan sendiri ini wahdah lebih afdal daripada menjadi imam. Menurut Imam Romli, inda al-Imam Romli. Ini Syamsuddin Ar-Romli. Ya, kalau Ibn Hajar dengan Imam Romli beda pendapat, yang dimaksud ibn, anak, bukan ayah. Kalau ayahnya Syihabuddin Ar-Romli, namanya Ahmad. Kalau Muhammad, Imam Romli namanya Muhammad. Orang yang namanya Muhammad, tradisi di kalangan para ulama itu biasa memberikan gelar dengan Syamsuddin. Namanya Muhammad, gelarnya Syamsuddin. Namanya Ali, gelarnya Nuruddin. Namanya Ahmad, gelarnya Syihabuddin. Itu terkait nama. Yang di sini yang dimaksud Imam Romli dengan Ibn Hajar Al-Haytami itu Syamsuddin Ar-Romli. Ada kitab Fathul Ali mengumpulkan perbedaan pendapat antara Ibn Hajar Haytami dengan Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli. Dua-duanya ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Romli, yang lebih afdal azan daripada menjadi imam. Dan azan wal azanu ma'al iqamah afdal minal imamah. Dan azan disertai dengan qomat itu lebih afdal daripada menjadi imam. Karena memang kesunahan yang azan itu juga yang iqamah, sunnahnya. Siapa yang azan, maka sunnahnya beliau juga yang iqamah. Minal imamati. Wal adzan ma'al iqamah afdal minal imamah indal Ibn Hajar. Nah, kalau Ibn Hajar mengatakan azan dengan qomat itu lebih afdal daripada menjadi imam. Kalau tadi Imam Romli azan saja tanpa iqamat, azan saja, itu sudah lebih afdal daripada menjadi imam. Menurut Imam Romli. Menurut Ibn Hajar, azan dengan qomat harus dua. Maka saat itulah lebih afdal daripada imamah, menjadi imam. Indal Imam Ibn Hajar, menurut Imam Ibn Hajar. Wal imamatu afdalu mutlaqa indal Imam Rafi'i. Dan imam lebih afdal secara mutlak. Menjadi imam lebih afdal secara mutlak daripada azan menurut Imam Rafi'i. Kenapa alasannya? Liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Karena Nabi praktek menjadi imam, tapi Nabi belum pernah menjadi muadzin. Nabi belum pernah azan. Belum pernah. Kata Imam Rafi'i, karena Nabi mempraktekkan menjadi imam dan belum pernah menjadi muadzin, maka menjadi imam lebih afdal. Cerdas, insyaallah. Ya. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi gak pernah azan? Kasihan sama kita. Ya, Nabi kasihan kepada kita. Kenapa? Kalau Nabi azan saat itu masih lambat, masih di rumah, dosa. Karena menjawab panggilan Nabi hukumnya wajib, saat itu juga harus diamalkan. Nabi gak mau itu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasul di saat memanggil kalian. Kata para mufassirun, maknanya kalau terlambat sekian detik, sekian menit ketika dipanggil oleh Nabi, sudah terhitung dosa. Makanya Nabi gak mau azan, kasihan kepada umat. Tuh. Nabi kasihan. Kalau Nabi panggil Allahu Akbar, masih duduk-duduk sama ngopi, dosa. Rasulullah sudah panggil, apalagi sampai hayya 'alas shalah, itu sudah kata perintah, ayo sholat. Dia masih duduk di situ di rumah. Nabi berpikir jauh ke depan, kasihan umat saya kalau saya azan, dosa semuanya. Kalau lambat itu. Makanya Nabi tinggalkan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Raufur Rahim. Ya, sangat penyayang kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tidak pernah azan, tapi Nabi menjadi imam. Wali annaha fardhu kifayatin, karena sesungguhnya itu adalah fardu kifayah. Khilafan di Imam Nawawi, berbeda dengan Imam Nawawi. Fa indahu al-adhan afdal. Menurut Imam Nawawi, azan lebih afdal.
Ini beberapa pendapat terkait masalah azan.